Oke, selanjutnya adalah penjelasan modul secara singkatnya saja. Yakni pertama modul payroll. Modul payroll merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola penggajian karyawan secara terintegrasi. Modul ini dapat digunakan untuk menggantikan metode manual yang sebelumnya digunakan oleh PT Bangkrut menggunakan spreadsheets. Nah, dengan modul ini juga bisa mengoptimalkan sistem penggajian dengan menurunkan kesalahan yang mungkin terjadi, yang sering terjadi yang diakibatkan oleh kesalahan input data dari pihak HRD. Nah, di sini untuk proses bisnisnya itu dia pertama membuat salary rule kategori, terus membuat salary rules, kemudian membuat salary structure-nya, dan kemudian membuat payslip. Kemudian HRD memberikan ke manajer, dan manajer memberikan konfirmasi terhadap payslip tersebut. Dan setelah itu, setelah dikonfirmasi, HRD akan mengirimkan payslip ke karyawannya. Dan yang terakhir adalah karyawan dapat melihat payslip masing-masing. Nah, untuk skenario-nya, dia di sini ada Hilda sebagai kepala payroll yang mulai tugasnya dengan membuat kategori salary rules atau salary rules kategori untuk mengatur berbagai komponen gaji karyawan seperti gaji pokok, tunjangan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan struktur gaji yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, setelah kategori-kategori tersebut dibuat, Hilda kemudian menentukan salary rules yang mengatur cara perhitungan gaji, bonus, dan tunjangan yang sebagai implementasi dari kategori yang sudah dibuat. Setelah salary rules sudah dibuat, dia dapat membuat salary structure dan kemudian membuat payslip untuk setiap karyawannya. Kemudian manajer memeriksa dan mengonfirmasi payslip tersebut, memastikan tidak ada kesalahan, dan setelah mendapatkan konfirmasi, Hilda dapat mengirim payslip yang telah final kepada setiap karyawannya. Dan kemudian karyawannya dapat memeriksa payslip yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya adalah modul insurance. Modul insurance merupakan sistem yang dapat digunakan untuk mengelola data policy asuransi. Penggunaan modul ini juga digunakan untuk pengelolaan data yang cukup besar. Nah, apa saja yang bisa dilakukan pada modul ini adalah membuat daftar polisi dan pengelolaan data polis karyawan. Nah, untuk proses bisnisnya sendiri, itu HRD bisa membuat daftar polis dan kemudian memasukkan data polis pada masing-masing karyawan. Dan terakhir, karyawan dapat melihat data polis yang terintegrasi pada payslip. Nah, untuk skenario-nya adalah di PT Bangkrut, tim HRD sedang mempersiapkan sistem baru yang untuk mengelola polis asuransi karyawan. Setelah modul aktif, Haikal mulai menyusun daftar polis yang disediakan perusahaan. Haikal di sini sebagai manajer dari HR PT Bangkrut. Nah, setelah daftar polis selesai, Haikal memasukkan data setiap polis ke sistem dan mengaitkannya dengan karyawan yang berhak menerimanya. Ia memeriksa setiap entry dengan teliti untuk memastikan keakuratan data. Ketika semua sudah terintegrasi, data polis berhasil aktif dalam sistem. Kini setiap karyawan dapat melihat rincian asuransi mereka langsung pada slip gaji, mencakup jenis perlindungan dan potongan premi yang berlaku. Integrasi ini membuat pengelolaan asuransi menjadi lebih mudah dan transparan bagi seluruh pihak. Oke. Kemudian modul yang terakhir adalah legal actions. Di sini modul legal action merupakan modul yang digunakan untuk mengelola data dan proses terkait tindakan hukum yang melibatkan karyawan, pelanggan, atau other parties. Modul ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat, memantau, dan mengelola segala bentuk tindakan hukum yang terjadi
seperti perselisihan kontrak, klaim hukum, atau tindakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja atau bisnis. Dengan adanya modul ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua proses hukum tercatat dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diakses secara efisien sehingga meminimalkan resiko hukum dan mendukung kepatuhan perusahaan. Modul ini juga terdapat status menang atau kalah terhadap suatu tindakan hukum. Kemudian untuk proses bisnisnya adalah compliance dan control, itu akan memasukkan data tindakan hukum, kemudian memberikan status tindakan hukum, dan prosesnya selesai di sini karena di sini hanya untuk pencatatan saja. Untuk skenario-nya sendiri adalah ini salah. Untuk skenario-nya, Connor sebagai compliance officer segera menerima tugas untuk memasukkan informasi mengenai suatu tindakan hukum yang melibatkan PT ABC Indonesia dengan PT bangkrut, yaitu PT kita. Kasus tersebut sedang dalam proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Connor dengan teliti mencatat setiap detail yang relevan, mulai dari tanggal sidang hingga perkembangan kasus. Setelah semua data terkumpul, Connor melanjutkan untuk memproses informasi tersebut dalam sistem, memastikan semua langkah tercatat dengan akurat. Dengan hasil sidang yang sudah diterima, Connor memberikan penanda status pada sistem yang menandakan bahwa PT bangkrut berhasil memenangkan persidangan atau tidak. Proses ini membantu perusahaan untuk memantau, mendokumentasi semua tindakan hukum yang sedang berlangsung sehingga tim manajemen dapat dengan mudah mengakses informasi penting terkait status hukum perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini.